Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Terus belajar. Yes, yes, yes. Allah. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Tapi barisnya, duduknya dirapikan dulu ya. Udah rapi? Ketua kelas, pimpin doanya. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, gabung jadi dua, buat jembatan tanda, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung jadi empat, buat di kiri, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung jadi empat jari kanan, empat jari kiri, gabung jadi delapan, buat menara tinggi, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung jadi 10, buat berdoa, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Kembali ke tempat. Mudah-mudahan dengan doa kita tersebut, kita dalam menuntut ilmu diberikan kemudahan dan pemahaman. Sekarang ibu absen dulu ya. Ananda Rizky, Akifah Naila, Muhammad Zulfikri, Khairun Nisa, Kanza Humaira, Dini Hanifah, Maina Anggita, Mutia, Nur Hafania, Ramadhani, Tiara, Lydia, Dina, Dinda Anggina Putri, Muhammad Alisman,
Angriani Putri hadir. Fatma Aisyah hadir. Hadir Ibu. Siapa lagi yang belum disebutkan namanya? Siti. Oh, Sipi. Oh, Sapi. Alam. Hadir Bu. Akila. Hadir. Semuanya hadir ya. Sekarang Ibu tanya dulu, siapa tadi malam yang belajar di rumah? Semuanya belajar? Iya. Bagus. Kalau kita rajin belajar, kita pasti Bagaimana udah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Baik. Sekarang coba dulu perhatikan di sekeliling kita ini. Apa saja yang ada di sekeliling kita? Coba dulu perhatikan. Ada bunga, pohon, apa lagi? Kelapa. Kalau hewan ada? Ada nampakmu? Apa hewan? Burung. Jadi baik dia tumbuhan, hewan, mempunyai bagian dari tubuh tumbuhan tersebut. Coba, siapa yang bisa menyebutkan bagian dari tubuh tumbuhan? Coba, angkat tangannya. Akar, bagus. Siapa lagi? Batang. Badah, apa? Daun. Bunga. Buah. Biji. Jadi ada akar. Jadi bagian dari tubuh tumbuhan itu ada akar. Baru batang. Iya. Nah, jadi tema pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ini ya, coba diperhatikan. Nah, ini bagian dari tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi, selain dari bagian tubuh tumbuhan itu, terdapat fungsi. Fungsi itu apa artinya, Nak? Siapa yang tahu? Fatma dulu. Iya, bagus. Tepuk tangan. Kegunaan. Jadi, selain bagian tubuh tumbuhan, ada juga kegunaannya. Contohnya satu. Yang pertama yang paling bawah itu akar. Coba, siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari akar? Iya, bagus. Menyerap air dan nutrisi dari dalam menyerap air dan nutrisi tanah. Coba anak kami ulang lagi dulu. Fungsi akar tadi yang disebutkan kawanmu. Jadi kita harus fokus. Dengarkan. Duduk yang bagus, Nak. Ya, duduknya jangan ditaruh dagunya. Nah, coba dulu ulang. Anak kami Hairun Nisa, apa tadi kawanmu bilang fungsi akar? menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Bagus, tepuk tangan. Berarti anak kami fokus ya. Menyerap air dan nutrisi dari dalam fungsi daun. Coba, siapa yang bisa? Oke, anak kami Fikri. Tempat fotosintesis. Bagus, tepuk tangan. Tempat fotosintesis. Bagaimana, sudah paham tentang bagian dari tubuh tumbuhan? Sudah? Berarti sekarang kita ke fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Tadi pagi anak ibu sarapan nggak di rumah? Sarapan nggak?
Selain pakai nasi, anak ibu pakai lauk juga kalau makan. Coba, sayur apa yang paling kamu sukai? Kangkung. Apa lagi? Bayam. Genjer. Kalau buah apa? Oke, jadi ya banyak ya. Iya, banyak nama buah-buahan. Jadi tadi katanya suka makan sayur kangkung. Kalau kangkung itu disebut juga dengan tumbuhan. Apel juga termasuk tumbuhan. Jadi sekarang kita akan kembali ke fungsi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa. Nah ini, nampak? Mana dia? Tunggu ya. Dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menunjukkan ini kan bagian-bagian pada tumbuhan dan siswa mampu menyebutkan ini kan siswa menyebutkan bagian-bagian pada tumbuhan dan dapat menyebutkan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Jadi tadi sudah tahu fungsi dari akar kan? Daun. Baik, sekarang kita lanjutkan ke fungsi yang lain seperti batang, daun, buah dan biji. Di sini ibu ada video pembelajaran tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Coba diperhatikan, ambil pensil dan buku tulisnya, dicatat ya, biar nggak lupa. Udah siap? Udah? Perhatikan baik-baik. Ditengok bagus-bagus. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Tengok ke depan nanti loh. Dengarin ya. Dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk Tengok bagus-bagus ya. nutrisi dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis.
yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menggigit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyaluran. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Jadi setelah menonton video tadi, apakah anak ibu sudah paham mengenai bagian dan fungsi dari tubuh tumbuhan? Baik, kita ulang lagi. Kalau fungsi akar tadi, menyerap, baru batang, menyalurkan air ke seluruh daun, tempat fotosintesis. Bunga, tempat berkembang biak. Baru buah, baru biji, bakal tumbuhan baru. Bagus. Supaya kita lebih paham lagi tentang bagian tubuh dan fungsinya, kita menyanyi dulu ya tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsi. Oke. Suaranya yang keras ya. Lagu bagian Ikutin. tubuh tumbuhan. Yuk kita nyanyikan bersama. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah, dan daun. Itulah bagiannya, sekarang fungsinya. Ayo kita lanjutkan. Akar air batang yang menyangkutkan ke seluruh bagian, bunga perkembangbiakan, buah menyimpan makanan, lalu daun tempat fotosintesis. Baik, untuk lebih semangat lagi, sekali lagi ya, kita ulang sekali lagi. Yang semangat, masih semangat? Masih. Satu kali, dua kali, tiga kali, berkali-kali, wow. Oke, sekali lagi ya, ikutin. Lagu bagian tubuh tumbuhan. Yang semangat. Yuk kita nyanyikan bersama. Mari kita belajar bagian tubuh.
bunga berkembang biakan, buah menyimpan makanan, lalu daun dapat fotosintesis. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, setelah kita menonton video, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada tugas kelompok ya. Ada tugas, ada yang secara berkelompok dan ada yang sendiri. Baik, sekarang kita berkelompok dulu ya, mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Coba dibentuk, cari kawannya. Ambil buku tulisnya dan pensilnya. Oh, ini Kanza, Humaira. Saya perpakan. Tunggu dulu, tukar dulu. Nah, ini aja lah. Baik, di situ ada petunjuknya kan, ada bacaannya. Dibaca dulu baru diisi. Nama kelompok, nama siswanya. Nggak boleh ribut ya. Kalau berkelompok harus kerjasama. Kalau berkelompok itu harus kerjasama ya, saling membantu. Satu aja yang nulis, yang lainnya menjawab kan. Tulis dulu nama kelompoknya dan nama-namanya. Ada yang nggak bisa dibaca? Ada? Nggak? Dibaca kalau sudah ditulis, dibaca nanti kalau presentasi, biar bisa bacanya ya. Kalau sudah siap ditulis, dibaca dulu. Dibaca nak kalau sudah siap ditulis ya.
Nanti biar lancar membacanya ke depan. Duduknya yang bagus nak duduknya. Nah, dibaca-baca. Nanti kalau persentase ke depan, biar bisa membacanya. Biar lancar nanti membacanya ya. Apa? Nanti persentase kan? Setiap kelompok nanti Ibu suruh satu mewakili untuk membaca hasil kelompoknya. Dibaca biar lancar. Kalau nggak perlunya disimpan ya nak, coba disimpan dulu. Bawa sudutnya. Tepu semangatnya dulu satu kali. Tepu semangat. Sekali lagi. Oke. Oh, berdiri dulu. Biar lebih semangat, kita berdiri dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Kurang semangat nampak Ibu? Tepuk semangat. Bagus. Tepuk untuk kita semua. Lanjutkan tugas kelompoknya. Sudah siap? Sudah? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita membacakan hasil dari kelompoknya. Jadi, satu kelompok mewakili dari hasil kelompoknya ya. Untuk dipresentasikan ke depan. Coba dulu kelompok 1 maju ke depan. Ya, coba dulu kelompok 1. Oh, speakernya, cepat. Iya, dibaca. Yang kuat suaranya ya. Akar fungsi. Akar fungsinya, akar adalah menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlalu oleh rambut akar. Batang fungsinya, batang secara umum adalah untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus menopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Daun fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Bunga fungsinya, bunga
pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Buah fungsinya guna menyimpan cadangan makanan serta membungkus dan melindungi biji. Biji fungsinya selanjutnya dari biji adalah alat perkembangan atau sumber informasi genetik untuk menghasilkan tanaman yang baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Kelompok 2. Kelompok 2. Coba, oh itu kelompok 2 kan? Coba, Naila, Rahma, coba ke depan. Sini agak ke sini, nak, biar nampak. Ya. Hasil kelompok. Bagian tumbuh-tumbuhan. Hasil kelompok 2. Hasil kelompok 2. Bagian tumbuh-tumbuhan, tuliskan bagian tumbuh-tumbuhan berikut ini dengan tepat. 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga, 5. Buah, 6. Biji. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang semangat tepuk tangannya. Kelompok 3. Kelompok 3, Fatma. Akar fungsinya. Akar adalah menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Batang fungsinya. Batang secara umum adalah untuk menghubungkan bagian akar, daun dan buah sekaligus penopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegap. Daun fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Bunga fungsinya. Bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Buah fungsinya guna menyimpan cadangan makanan serta membungkus dan melindungi biji. Biji fungsinya selanjutnya dari biji adalah perkembangbiakan atau sumber informasi genetik untuk menghasilkan tanaman yang baru. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, Maina. Cepat nak, jalannya cepat nak. Hasil dari kelompok 4. Bagian-bagian tubuh tumbuhan. Pertama akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga, 5 buah. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Kelompok 5. Hasil dari kelompok 5. Akar, bagian-bagian tumbuhan. 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga, 5 buah, 6 biji. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang Ibu tugas kelompoknya bawa ke depan nak. Bawa sini, simpan. Satu. Sudah dikumpul? Sekarang tugas kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Sekarang tugas dikerjakan sendiri, tidak berkelompok ya. Jadi tadi hasil kelompoknya kan akan Ibu beli nilai. Jadi Ibu menilai hasil kelompoknya dari ini kan kekompakan, keaktifan, dan disiplin serta
ini nilainya, isinya. Yang mana yang bagus. Jadi setelah Ibu perhatikan kelompok yang kompak, begitu juga yang rapi tulisannya, yang bagus, yaitu, coba Ibu tengok dulu bentar ya. Kelompok 3, yaitu Fatma. Tepuk tangan. Yang kedua, yaitu kelompok yang ketuanya Usman. Kelompok 1. Baru kelompok 4. Maina kan? Maina ketuanya. Yang kelima, kelompok si Hairunisa. Tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu bagikan tugas sendiri kan? Tadi sudah tugas kelompok, sekarang sendiri. Sendiri mengerjakannya. Apakah benar-benar sudah paham tentang bagian dan fungsi dari tubuh tumbuh? Oke. Cepat nulisnya ya. Ambil pensil dan bukunya. Hadap depan, tidak boleh hadap belakang. Hadap depan. Hadap depan, tulis. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. 10 menit. Kan pertanyaannya cuma 3 kan? Jadi waktunya 10 menit. Ditulis, tidak ditulis, yang bagus, dibaca dulu. Kalau nggak bisa bacanya, tanya ibu ya. Kalau nggak bisa bacanya, tanya ibu ya. Namanya sudah kan? Udah ditulis namanya? Oke. Ini nampaknya tulisan siapa? Hairunisa. Hairunisa. Yang mana? Yang nggak ngerti nak? Ini.
Fungsinya ditulis semuanya. Akar, apa fungsinya? Batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sudah siap? Udah? Kumpul ke depan. Kalau sudah siap. Wow, naruhnya jangan dilempar. Kumpul, udah. Bawa sini nak, bawa sini. Udah kan? Oke. Siapa di sini yang berani untuk membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa? Anak 4 mah. Bacakan dulu. Hasil pelajaran kita pada hari ini. Tunggu dulu. Mikrofon. Ini udah siap kan? Ya. Itu buku tulisnya? Bawa. Yang ditulis tadi kan? Bawa sini. Nih, pegang mikrofonnya. Bagus megangnya. Oke, bacakan. Dengarin ya. Dengarin kawannya membacanya. Akar Jadi pelajaran kita hari ini kesimpulan. Pelajaran kita hari ini adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Yaitu bagian-bagian tumbuhan. Ada 6. Yang pertama akar. Akar adalah menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. 2. Batang. Fungsinya batang secara umum adalah menghubungkan bagian akar, daun, buah sekaligus penopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegap. Daun. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Bunga. Fungsinya bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Buah. Fungsinya guna menyimpan cadangan makanan serta membungkus dan melindungi biji. Biji. Fungsinya selanjutnya dari biji adalah alat perkembangbiakan atau sumber informasi genetik untuk menghasilkan tanaman yang baru. Bagus, tepuk tangan. Jadi, kalau kita mempunyai tanam-tanaman atau tumbuhan di depan rumah, kita harus rajin menyiram
Menyiramnya. Dan memupuknya. Biar cepat tumbuh. Kalau nanti anak-anak ibu malas menyiram tanaman tersebut, dia akan mati. Oke. Selain fungsi dari tumbuh-tumbuhan juga ada manfaatnya. Contohnya pohonnya atau batangnya itu kan, kalau diolah dia menjadi papan, bisa untuk rumah. Yang semangat dulu, tepuk semangatnya. Semangat. Oke, jadi kalau daunnya manfaatnya itu apa? Atap rumah. Selain untuk dimakan, bisa juga untuk atap rumah. Pernah nampak itu rumah yang ada atapnya dari rumbia? Apa itu namanya? Rumbio. Ada? Pernah nampak? Iya. Pernah nggak? Baik. Jadi kalau kita rajin tadi menyiramnya, dia akan cepat tumbuh. Kalau seandainya tumbuhan tersebut kita potong akarnya, bagaimana tumbuhannya? Mati. Jadi kita harus rajin-rajin menyiram tanaman kita kalau ada tanamannya. Baik dia bunga ataupun sayur-sayuran. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan kembali tentang pelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini tentang bagian tubuh tumbuhan itu ada 6. Yang pertama tadi akar. Yang paling bawah dia kan akar. Akarnya fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua batang. Apa fungsinya? Oke, yang ketiga daun. Apa fungsinya? Keempat, fotosintesis. Yang keempat bunga. Apa fungsi bunga? Tempat berkembang. Yang kelima buah. Menyimpan cadangan makanan dan yang terakhir, yang keenam, bakal tumbuhan. Jadi di dalam buah itu ada yang namanya biji. Kalau kita makan, kita belah, ada bijinya. Kalau kita tanam kembali, dia akan jadi tumbuhan baru. Bagus. Jadi sudah paham kan? Sudah. Ada lagi yang belum paham atau kurang mengerti tentang pelajaran kita hari ini? Udah? Jadi kita harus rajin-rajin belajar biar nanti apa yang ingin kau cita-citakan dapat dicapai. Jadi jangan malas-malas untuk belajar. Oke. Sekarang kita untuk menegangkan badan. Coba kita menyanyi dulu. Apa itu lah? Kepala. Oke, berdiri. 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, hidung, telinga,
tangan di pinggang. Aduhai, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang. Oke, duduk kembali nak. Jadi kita harus tetap rajin dan juga ke sekolah. Tidak boleh malas Kalau kita malas belajar, kita malas ke sekolah, maka pelajaran kita tidak akan mendapat. Oke. Untuk mengingat kembali tentang pelajaran kita. Kalau daun, tempatnya di mana? Di bawah. Kalau bunga, melekatnya juga di bawah. Begitu juga dengan buah. Bagus. Oke, jadi anak ibu harus tetap semangat dan terus belajar. Jangan pernah menyerah. Baik. Di sini kita ada tugas. Besok malam dikerjakannya. Jangan lupa ini halaman 15 nomor 1 sampai nomor 10. Coba diperhatikan. Masih ada yang nggak bisa dibaca. Ya. Yang ini kan halaman ini yang nomor 1 sampai nomor 10. Besok dikumpul PR-nya, jangan lupa. Ya, Bu. Bagaimana sudah jadi sebelum baik, Ibu tunjukkan dulu. Di situ kan ada pohon kan? Ya, Bu. Pohon. Jadi kalau coba dulu kalau Ibu tunjukkan biar lebih paham lagi. Kalau yang ini namanya apa ini? Daun. Daun. Kalau daun biasanya warna apa? Hijau. Siapa tahu kenapa daun itu berwarna hijau? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangannya. Karena? Coba. Zat klorofil pada tumbuhan. Oke. Yang paling bawah namanya? Akar. Kalau akar, pernah nampak akar apa? Padi? Benar. Bagaimana akarnya? Kecil? Kecil-kecil. Kalau akar itu ada yang kecil-kecil dan juga ada yang besar. Kalau buah apa yang paling kamu sukai? Anggur. Bagaimana rasanya anggur? Manis. Kalau jeruk? Manis. Ada juga yang asam. Oke. Jadi pelajaran hari ini
harus tahu tentang bagiannya ya. Dan fungsi. Tadi kan, coba. Kalau daun ubi. Kenal daun ubi? Kenal. Apanya yang dimakan? Daun ubi. Oke. Daun ubi. Bagaimana bentuknya? Bentuknya kayak menjari. Kayak jari-jari kan? Oke. Baik. Kalau pohon daun mangga. Mengirit. Mengirit. Tulangnya mengirit. Baik. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bagian dari tubuh tumbuhan itu ada yang namanya akar. Fungsinya menyerap air. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua batang untuk menyalurkan ke seluruh. Ya, bagus. Baru daun. Empat, fotosintesis atau memasak makanan. Yang keempat, bunga berkembang biak. Baru yang kelima, buah menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Baru yang terakhir, biji bakal tumbuhan baru. Oke, baiklah. Coba dulu yang berani. Nggak usah ibu tunjuk. Yang berani ke depan untuk menyimpulkan lagi pembelajaran kita hari ini. Coba. Selain sifat ma, anak kami ma. Coba yang laki dulu. Yang laki dulu. Coba simpulkan lagi. Biar lebih jelas. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Coba anak kami Usman dulu. Bisa? Bisa. Oke, bagus. Bisa. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Fungsi akar adalah biar dengar kawannya kan. Ulang lagi. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Fungsi akar adalah menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Batang. Fungsi batang secara umum adalah untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus menopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Daun. Bagian tumbuhan berikutnya ialah daun yang memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik sehingga disebut bunga lengkap. Oke, terus? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsi guna menyimpan cadangan makanan, serta membungkus dan melindungi biji.
Bagian tumbuhan yang terakhir ialah penyimpanan cadangan makanan. Fungsi selanjutnya dari biji adalah alat perkembangbiakan atau sumber informasi genetik untuk menghasilkan tanaman yang baru. Oke, tepuk tangan. Coba yang kelompok 4 ini kan? Coba Tiara dulu. Tiara, coba simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Fungsi akar adalah menyokong dan mengikat tumbuh-tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Batang. Fungsinya batang secara umum adalah untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus penopang tumbuh-tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Daun bagian tumbuhan berikut ialah daun yang memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis. Bunga-bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki kelopak mahkota benang sari dan putik sehingga disebut bunga lengkap. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsi guna menyimpan cadangan makanan serta membungkus dan melindungi biji. Biji bagian tumbuhan yang terakhir ialah menyimpan cadangan makanan. Fungsi selanjutnya dari biji adalah alat perkembangbiakan atau sumber informasi genetik untuk menghasilkan tanaman yang baru. Oke, tepuk tangan. Baik, anak kami Hurunisa dulu. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Fungsi akar adalah menyokong dan mengikat tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Batang. Fungsinya batang secara umum adalah untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus penopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Daun. Bagian tumbuhan berikutnya ialah daun yang memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki kelopak mahkota benang sari dan putik sehingga disebut bunga lengkap. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsi guna menyimpan cadangan makanan serta membungkus dan melindungi biji. Bagian tumbuhan yang terakhir ialah penyimpan cadangan makanan. Fungsi selanjutnya dari biji adalah alat perkembangbiakan atau sumber informasi genetik untuk menghasilkan tanaman yang baru. Nah, selanjutnya kelompok 2 dulu. Naila. Coba dibacakan dulu kesimpulan dari pelajaran kita. Ambil bukunya, nah, bawa.
Bawa bukunya, Nak. Ini, Nak. Nah, ini. Ini. Daun, batang, akar, bunga, biji, Yang kuat suaranya. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Fungsi akar adalah menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air, dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Batang, fungsinya. Batang secara umum adalah untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus penopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Daun, bagian tumbuhan berikutnya ialah daun yang memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki kelopak mahkota, benang sari, dan putik sehingga disebut bunga lengkap. Fungsinya, bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsi guna menyimpan cadangan makanan serta membungkus dan melindungi biji. Biji tumbuhan yang terakhir ialah menyimpan cadangan makanan. Fungsinya selanjutnya dari biji adalah alat perkembangbiakan atau sumber informasi genetik untuk menghasilkan tanaman yang baru. Oke. Masih semangat? Masih. Tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya. Baik. Jadi pada hari ini sekian untuk pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar IPAS tentang fotosintesis. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Pimpin anak kami. Al-Fatihah doanya. Doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Kalau berdoa angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sekarang kita baris biar pulangnya. Ketua kelas. Pimpin, ketua kelasnya. Siapkan. Cepat, Nak. Tunggu dulu. Cepat, Nak. Cepat. Gerak. Panjang depan, gerak. Tegak, gerak. Beri salam.
warahmatullahi wabarakatuh. Cepat deh. Oh, cantik. Pulang. Ingat, pentil naron.